Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Pengelolaan Sampah. Pada video yang terakhir, masih dalam pertemuan yang ketiga ya, terkait dengan sumber, karakteristik, dan komposisi sampah dalam mata kuliah Pengelolaan Sampah. Pada bagian yang ketiga ini, kita akan bahas terkait dengan karakteristik sampah. Tadi kita sudah bahas terkait dengan komposisi. Jadi komposisi dan karakteristik adalah dua hal yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan karakteristik? Karakteristik biasanya dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu karakteristik fisik dan karakteristik kimia. Karakteristik fisik biasanya terdiri dari densitas, kadar air, kadar volatil, kadar abu, nilai kalor, dan distribusi ukuran dari sampah yang tersedia. Sedangkan karakteristik kimia terdiri dari susunan kimia sampah, seperti berbagai macam unsur yang dikandung di dalamnya. C, N, O, P, H, S, dan seterusnya. Nah, kita lihat dalam tabel yang sudah terlihat dalam video adalah persentase kelembapan misalnya, pH, materi organik, karbon, nitrogen, fosfor, kadar abu, nilai kalor. Ini sangat penting, data ini didapatkan karena apa? Karena kita masih punya data yang sangat minim terkait dengan karakteristik sampah. Seringkali dalam perencanaan membandingkan dengan sampah yang ada di luar negeri, padahal karakternya berbeda. Karakter fisik tentunya sangat ditentukan oleh aktivitas sebelumnya. Banyaknya kadar air sangat tergantung dari kegiatan pemilahan yang dilakukan sebelumnya. Densitas juga begitu, kadar volatil juga begitu, dan seterusnya. Jadi data-data ini sekali lagi sangat diperlukan dalam proses perencanaan. Berat dan volume sampah ini sudah didapatkan dari kegiatan aktivitas pengambilan sampah di lapangan atau menggunakan tabel yang sudah disajikan pada video pertama tadi. Konversinya sering digunakan sebagai dasar perencanaan. Konversi ya. Misalnya dapatnya data berat, berarti yang dikonversi adalah data volume. Kalau dapatnya data volume, berarti yang dikonversi menjadi data berat. Jadi ada proses konversi. Berarti punya faktor untuk mengkonversi hal tersebut. Merupakan rasio perbandingan antara sampah kilogram dengan volume sampah untuk setiap meter kubik sampah tersebut. Jadi ada konversi yang dilakukan dan kita perlu mendapatkan satu faktor, yaitu faktor berat jenis sampah. Sebagai perbandingan antara berat sampah dengan volume sampah. Jadi dengan adanya data tersebut, misal kita punya data volume sampah, berarti dapat dihitung data berat sampah. Begitu sebaliknya, jika punya data berat sampah, berarti dapat menghitung data volume sampah. Nah, data ini tentunya dipengaruhi oleh komposisi sampah, kadar air dalam sampah, dan perlakuan dalam penanganan sampah, terutama tingkat pemadatan yang dilakukan. Misalnya contohnya begini. Sampah di sumber memiliki berat jenis 150-200 kg per meter kubiknya. Artinya 1 meter kubiknya, kalau air, beratnya pasti 1000 kilo atau 1 ton. Tapi kalau sampah, karena tidak bisa mengisi semua ruang yang tersedia di 1 meter kubik tersebut, maka berat sampahnya hanya 150-200 kg saja. Jadi sekitar 15-20%-nya saja dari berat perbandingan dengan berat air. Jadi 15-20%-nya saja. Jadi didapatkan adalah datanya 150-200 kg per meter kubik. Jadi kalau kita punya sampah 1 meter kubik, berarti beratnya adalah 150-200 kg. Berarti kalau punya 2 meter kubik, konversinya menjadi mudah ya.
300 sampai 400 kg. Begitu seterusnya. Jadi data meter kubik kita bisa dapatkan untuk mencari data berat. Begitu sebaliknya juga, data berat bisa dipakai untuk menghitung berapa meter kubik. Misalnya ada pertanyaan, 600 kg berapa meter kubik ya? Nah, kita tinggal menggunakan faktor berat jenis ini. Nah, kemudian kita coba lanjut ke kegiatan pengumpulan atau pengangkutan ya. Ternyata pada saat masuk ke truk sampah, beratnya sudah berubah menjadi 250 sampai 400 kg per meter kubiknya. Loh, kok bisa beda? Ada kegiatan pemadatan yang dilakukan. Di tong sampah kita sudah dipadatin. Masuk ke gerobak yang diangkut dengan kegiatan pengumpulan sudah dipadatin. Masuk ke TPS dipadatin lagi. Naik lagi ke truk dipadatin lagi. Karena pemadatan ini diharapkan dapat menghemat biaya operasional yang harus dilakukan. Truknya tidak perlu bolak-balik mengambil sampah tadi. Jadi sekali jalan, sampah tersebut bisa terangkut dengan jumlah yang besar. Nah, di sini terlihat 250 sampai 400 kg per meter kubik. Begitu seterusnya sampai di akhir sebuah sistem, berarti pemadatan yang dilakukan semakin besar. Data menunjukkan bahwa berat jenis di TPA memiliki berat jenis yang lebih besar lagi, 500 sampai 600 kg per meter kubik. Artinya, sampah sudah mengalami proses pemadatan yang luar biasa, sehingga dapat mencapai angka yang lebih besar. Dengan volume yang lebih kecil, maka pengelolaannya pun akan semakin mudah. Seharusnya begitu ya. Misalnya pengangkutan menjadi lebih mudah, tidak perlu bolak-balik, tapi sekali ngangkut bisa terangkut dengan jumlah yang banyak. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami salah satu materinya terkait dengan karakteristik sampah. Karakteristik-karakteristik yang lain, silakan kita akan lanjutkan dalam berbagai macam referensi yang buku referensinya sudah saya sampaikan dalam pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan sudah dimiliki buku-buku tersebut. Sebelum kita tutup, saya mengingatkan ke teman-teman semuanya untuk jangan lupa mengisi absen sesuai dengan petunjuk pada pengiriman video ini. Tentunya terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.